Halo, selamat pagi pemirsa. Inilah live event Presiden Pilihan Kita. Saya Rauf Tambubolon. Dan saya Brita Laura. Kalau kita lihat tadi malam ya, ini berlangsung cukup alot. Hasil penghitungan rekapitulasi suara pemilu di KPU hampir menjelang pukul 2, begitu ya. Masih cukup panas, begitu ya. Karena sudah ada 28 provinsi yang disahkan, di mana hasilnya untuk sementara Jokowi JK unggul di 19 provinsi, sementara Prabowo Hatta unggul di 9 provinsi. Dan yang menarik tadi malam itu cukup panas untuk mempertahankan apakah beberapa daerah, terutama Jawa Timur, akan dibahas malam itu atau hari ini. Nah, itu akan banyak informasinya dan juga ada perbincangan dengan sejumlah narasumber. Tapi sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan KPU, di mana semua fokus atau konsentrasi hari ini terpusat ke sana. Terutama mulai saat ini pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, KPU akan kembali melanjutkan proses rekapitulasi surat-surat tingkat nasional. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari rekapitulasi suara KPU, kita akan bergabung dengan Rory Asyari di gedung KPU Jakarta. Ya, Rory, rencananya akan dimulai pada pukul 10 ya, Rory ya. Rekapitulasi suara, apakah sudah dimulai saat ini di KPU? Prof dan juga Prita, untuk saat ini memang belum dimulai dikarenakan banyak dari saksi kedua belah pihak maupun dari komisioner KPU yang belum tiba di dalam gedung KPU, namun mungkin tidak akan terlalu lama lagi, sekitar 10.15 atau 10.20 proses rekapitulasi nasional ini akan dimulai. Dikarenakan saya juga sudah melihat ada beberapa komisioner yang sudah mulai masuk, ada Arief Budiman, kemudian tadi kami sempat wawancara dengan Sigit Pamungkas, dan beberapa komisioner lain juga akan menyusul. Nah, sampai dengan dini hari tadi, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, KPU Pusat telah menyelesaikan rekapitulasi secara nasional di 28 provinsi. Ini artinya masih ada 5 provinsi yang belum ditetapkan rekapitulasi secara nasionalnya, antara lain Jawa Timur, DKI Jakarta, Maluku Utara, Papua, dan Sumatera Utara. Nah, fokus dari rekapitulasi nasional nantinya di KPU ini adalah menyelesaikan di 5 provinsi tadi, sekaligus melakukan rekapitulasi ulang untuk pemungutan suara di luar negeri, yakni ada di 130 PPLN. Kemudian nanti jumlah dari rekapitulasi di luar negeri akan ditambahkan dengan hasil rekapitulasi nasional di 33 provinsi itu tadi. Nah, nanti rencananya pengumuman dari siapakah yang akan memenangkan Pilpres 2014 akan digelar pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Nah, khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, sebenarnya tadi malam telah dipaparkan oleh KPUD Sumatera Utara terkait dengan hasil Pilpres di sana, namun hal ini urung ditetapkan oleh KPU Pusat dikarenakan masih ada beberapa permasalahan di Kabupaten Nias Selatan. Permasalahan tersebut adalah seperti ditemukannya jumlah pemilih yang lebih dari 100% jika dibandingkan dengan DPT, karena banyak pemilih fiktif. Ini dikarenakan ada data pemilih yang sebenarnya sudah meninggal namun dimasukkan ke dalam DPT. Kemudian atas temuan ini, Panwaslu di Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di 27 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan atau di 279 TPS se-Nias Selatan. Namun pada akhirnya ternyata rekomendasi dari Panwaslu ini tidak dijalankan oleh KPUD Nias Selatan. Dan inilah yang menyebabkan permasalahan di Kabupaten Nias Selatan ini muncul tadi malam dalam rekapitulasi suara secara nasional, sehingga menghambat proses penetapan dari rekapitulasi suara di Provinsi Sumatera Utara. Nah, apabila Anda ingat, masalah di Nias Selatan bukan kali ini saja, di Pileg yang lalu ada kecurangan masif di sana yang juga melibatkan KPUD setempat, sehingga DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pun memecat 1 ketua dan 3 anggota KPUD Nias Selatan. Kita harapkan semoga permasalahan di Nias Selatan bisa selesai hari ini. Nah, dari rekap 28 provinsi tadi yang telah disebutkan oleh Prita, ini minus Jatim, Papua, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara, selisih suara di antara Prabowo Hatta dan Jokowi JK mencapai 4,7 juta suara. Prabowo Hatta meraih 45.550.254 suara, sementara Jokowi JK mencapai 50.326.198 suara. Ini artinya Jokowi JK unggul dengan perolehan sementara 52,66% dan Prabowo Hatta 47,34%.
Nah, sekedar tambahan, data ini apabila kita cocokkan dengan situs kawalpemilu.org, sebuah situs independen yang dibuat oleh Ainun Najib dan kawan-kawannya yang tinggal di Singapura, ini sangat cocok pemirsa. Saya sudah melihat detail satu persatu dari formulir DC1. Formulir DC1 adalah formulir di KPU Provinsi yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi, ternyata hasilnya cocok, hanya Provinsi NTT saja yang ada sedikit selisih suara antara hasil yang dirilis oleh KPU dengan hasil yang dirilis oleh kawalpemilu.org. Nah, menurut kawalpemilu.org secara keseluruhan yang tadi malam situs ini telah menyelesaikan 100% dari rekapitulasi DC1-nya. Prabowo Hatta meraih 62.576.444 atau 46,84%, sementara Jokowi JK 70.997.859 suara atau 53,16%. Ini artinya Jokowi JK adalah pemenang versi dari kawal.org, tapi kita tentu saja masih menunggu hasil resmi dari KPU Pusat yang akan diumumkan nanti sore pukul 4. Untuk sementara kita kembali ke Raf dan juga Prita di studio. Oke, Rory, satu pertanyaan lagi. Apakah dari pengamatan Anda, katakan 6 jam ke depan sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat dari 5 provinsi yang tersisa, kemudian rekapitulasi luar negeri, apakah bisa dipastikan 100% pukul 16 nanti pengumuman akan keluar? Targetnya adalah seperti itu, Ralf. Namun sekali lagi kita juga tidak bisa memastikan apabila nanti pembahasan khususnya di Sumatera Utara ini berjalan dengan alot, kita juga belum bisa memastikan. Namun tadi saya sempat berbincang dengan salah satu komisioner KPU, Sigit Pamungkas, yang mengatakan bahwa tadi malam sebenarnya sudah ditinjau ulang apa yang terjadi di Sumatera Utara, baik oleh Bawaslu maupun oleh KPU Pusat. Nah, hari ini adalah pengumuman dari hasil peninjauan ulang itu tadi, apakah nantinya Sumatera Utara akan langsung bisa direkomendasikan atau tidak, atau bisa ditetapkan atau tidak proses rekapitulasi suaranya di Sumatera Utara. Nah, ada juga satu informasi yang menarik yang ingin saya sampaikan. Apabila nanti sore hari ternyata ada kemungkinan bahwa salah satu saksi dari pasangan calon tidak mau tanda tangan terhadap hasil pemilu atau hasil rekapitulasi secara nasional, tadi salah satu komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan bahwa hal itu tidak akan mengurangi legitimasi dari hasil rekapitulasi nasional hari ini. Ini artinya pemenang dari pemilu tetap akan ditetapkan dan itu tidak akan mengurangi legitimasi apabila tidak ada tanda tangan dari salah satu saksi. Saya akan mengajak Anda untuk menyimak pernyataan singkat dari Sigit Pamungkas berikut ini. Ya, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Sigit Pamungkas. Intinya adalah apabila ada pihak yang tidak mau tanda tangan di akhir nanti, hasilnya tetap akan diumumkan oleh KPU dan ini tidak akan mengurangi legitimasi dari rekapitulasi suara secara nasional yang dilakukan oleh KPU Pusat. Ralf, Prita. Baik, terima kasih Rory atas informasinya. Ini menarik, tampaknya akan menjadi satu pembahasan yang cukup hangat nanti untuk Sumatera Utara, Jawa Timur dan juga DKI Jakarta. Kita lihat nanti apakah bisa selesai tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, 16 waktu Indonesia Barat. Betul. Dan sementara itu pemirsa, kubu Prabowo Hatta menilai proses Pilpres kali ini diwarnai berbagai kecurangan. Mereka bahkan sempat meminta agar pemungutan suara ulang dilakukan di banyak tempat serta menunda pengumuman hasil rekapitulasi nasional. Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menilai proses Pilpres kali ini tidak berjalan lancar. Dia menilai ada banyak kecurangan dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada 9 Juli lalu. Legitimasi proses Pilpres kali ini bahkan menurutnya diragukan. Dan kalau tidak melaksanakan itu pidana. Jadi ini sangat-sangat menurut saya mempertanyakan legitimasi daripada seluruh proses ini. Dan bahkan ya kita bisa mengarah bahwa nanti kita bisa menganggap semua proses ini cacat. Kubu Prabowo bahkan mengancam akan mempidanakan KPU jika proses rekapitulasi nasional ini tetap dilakukan. Mereka menilai sejumlah kasus kecurangan perlu diselesaikan. Komisioner KPU Sigit Pamungkas membantah tudingan kubu Prabowo. Dia menilai pemungutan suara ulang seperti yang direkomendasikan oleh Bawaslu sudah mereka lakukan.
Tanggapan saya sama ya, saya pikir beliau bercanda kepada KPU, tanda sayang kepada KPU karena mendapatkan informasi yang kurang tepat dari timnya, dan kita kan tahu beliau seorang negarawan yang tidak akan mendelegitimasi reputasi beliau untuk hal-hal yang sebenarnya sudah dijadwalkan dengan baik oleh KPU. Pengamat politik Dimas Oki menilai langkah kubu Prabowo tidak akan memberi banyak pengaruh. Dia juga mengatakan saat ini publik sudah cukup dewasa dalam menilai proses pilpres yang ada saat ini. Tapi saya pikir sekarang dengan pelan-pelan terlihat, kan ukurannya sangat jelas. Kita bisa datang tuh ke websitenya KPU, atau katakanlah kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berpartisipasi yang ingin menunjukkan bahwa pemilu kali ini jujur, untuk mengawal hasil pemilu kali ini. Kita bisa lihat hasil C1 dari tiap bahkan kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya, bahwa di sini memang betul sangat detail informasi yang kita dapatkan. Kemenangan Jokowi ini harus tidak terbantahkan, ya. Dan Komisi Pemilihan Umum akan merampungkan rekapitulasi suara nasional hari Selasa 22 Juli dan hasilnya akan dibacakan dalam rapat pleno terbuka. Tim Liputan Metro TV. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa Mahfud MD akan mengembalikan mandat sebagai Ketua Tim setelah Pilpres selesai. Ya, Mahfud mengatakan permintaan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dikehendaki Prabowo menurut hukum sudah lewat waktunya, yaitu 10 hari sejak 9 Juli. Pemungutan suara ulang menurut Mahfud juga tidak ada gunanya lagi karena tidak akan menghilangkan kecurangan. Jadi begini, kalau pemilu ulang itu adalah keputusan politik, tidak ada hukumnya pemilu ulang itu. Yang ada pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang menurut saya tidak ada gunanya juga. Tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu, apalagi kalau kecenderungan sudah ada. Nah, pemungutan suara ulang itu menurut hukum sudah lewat waktunya, yaitu 10 hari sesudah tanggal 9 Juli. Lalu ada kemungkinan penundaan pengumuman sebulan sesudah tanggal 9. Itu berarti 9 Agustus. Tetapi itu juga tidak ada gunanya. Sehingga saya katakan kalau saya sebagai tim Kamnas, ya sudah, pemilu sudah selesai dan saya kembalikan mandat. Saya sudah tidak berhasil memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Nah, soal-soal politik di luar itu saya sudah tidak ikut. Karena kalau penyelesaian hukum juga menurut saya ya tidak banyak gunanya. Kalau politik ya saya tidak ikut karena saya memang mengawal politik itu sampai pengumuman KPU aja. Perolehan hanya 2%, maka Bapak akan mengakui kemenangan Jokowi dan menerima dengan legowo. Tidak, yang mengakui itu bukan saya. Yang mengakui itu prinsipalnya. Saya akan menyarankan kalau pemilunya fair, kalau sudah kalah 2%, itu diadili ke MK juga susah dibalik gitu, karena saya mantan hakim MK, sehingga saya nyarankan ya sudah dengan penuh kenegarawanan, kalau pemilunya fair ya, dengan penuh kenegarawanan ya sudahlah, pemilu sudah begitu, nunggu 5 tahun lagi gitu aja. Angka 2% itu diperoleh dari apa sih Pak indikatornya? Karena 2% itu jumlahnya 2,5 juta. 2,5 juta itu membuktikan angka 2,5 juta itu tidak mudah, bahwa 2,5 juta itu salah hitung. Membuktikan 100.000 aja saya menjadi hakim itu tidak bisa, apalagi. Baiklah, tetaplah bersama kami. Live event Presiden Pilihan kita akan berlanjut usai jeda pariwara dengan perbincangan di mana seluruh pusat perhatian tertuju kepada KPU Pusat. Tapi juga banyak pertanyaan, bagaimana dengan 5 provinsi dan juga luar negeri, apakah akan mempengaruhi hasil rekapitulasi sampai dengan pukul 16 nanti menurut rencana. Kemudian juga perbandingan quick count dengan real count dan juga bagaimana proses pengawalan suara hingga tahap akhir hari ini. Dan juga permasalahan apakah memang masih ada peluang untuk dibawa ke MK. Begitu ya, dari hasil yang ada sejauh ini dan juga permasalahan yang timbul. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, kemudian ada pakar psikologi politik Hamdi Muluk, dan juga seorang mantan komisioner KPU yaitu I Gusti Putu Arta. Sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda.